kemudian saya baca Mas Hakam ini pernah memenangkan lomba, sebanyak 145 kali selama 7 semester lebih ini. Artinya kurang lebih, 1 semester itu menang 20 lomba. Kok bisa begitu? Itu bagaimana, Mas? Artinya ada 2 macam pembangkit jadi satu ini. Iya, Pak, jadi satu, Pak. Kelebihannya apa, Mas? Kelebihannya dari krisis pangan, Mhm, permasalahan pada bidang pangan, kemudian saya mengembangkan, hidroponik mhm. yang dikombinasikan dengan perikanan, Pak. Perikanan. Cocok untuk apa itu, Mas, hidroponiknya? Hidroponiknya untuk wilayah lahan sempit di perkotaan, Pak, yang memang Oh. minim lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Talk to Me episode yang kelima. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, saya ingin meng-highlight tujuan kita membuat podcast ini, yakni untuk memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa hebat kita ke seluruh dunia. Dengan semakin banyak orang-orang yang kenal mahasiswa kita yang berprestasi, tentu saja pasar mereka di dunia internasional akan semakin luas dan mudah-mudahan mereka berhasil memenangkan pasar internasional nanti. Tetapi jangan lupa teman-teman semuanya tetap subscribe, like, dan, share konten-konten kita kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal, konten-konten kami selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yakni Mas Hakam Ma'ruf dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang Mas Hakam. Terima kasih, Pak. Kabarnya gimana nih Mas? Alhamdulillah, Pak, kabar saya baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah ikut senang. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hakam Ma'ruf, biasa dipanggil Hakam. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019. Angkatan 2019 ya Mas Iya, ya? Pak, Artinya angkatan 8 ini semester yang ke-8 gitu ya Mas? iya, Pak. Aslinya dari mana Mas? Asli saya dari Panjatan Kulon Progo, Pak. Panjatan Kulon Progo. Bisa dikenalkan di mana itu sebenarnya Panjatan? Supaya teman-teman Panjatan kita yang dari dunia lain sana itu mengetahui di mana letak Panjatan. Panjatan itu terletak kurang lebih 5 kilometer dari pusat kota Wates, Pak. Mhm. Dan untuk, dekat dengan bandara baru sekitar 10 menitan, 10 Pak. menit ya Iya, Mas? Wah kalau begitu kalau mau ke luar negeri tinggal lari aja udah sampai ke sana Mas ya? tinggal lari Luar ke biasa. Iya 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 iya. Dulu sekolah di mana Mas? saya dulu di SMK Negeri 2 Pengasih, Pak. SMK lagi ini? Iya, SMK, Pak. Udah SMK, biasanya kan SMK itu untuk memproduk apa namanya, Siswanya ke dunia siswa masuk ke kerja. dunia kerja Iya. begitu. Kok bisa Mas Hakam kuliah itu gimana? Jadi saya kan juga dulu pernah ya, Pak, Mhm, mencoba, daftar dunia pekerja. Saya mhm, 5 kali daftar, 3 kali di pertambangan, mhm, 1 kali di, kelapa sawit, dan mhm. 1 kali di alat berat. Cukup banyak juga sudah 5 kali mendaftar, di perusahaan ya? Ya, tapi takdir saya mungkin belum di situ, Pak. Kemudian Mhm. orang tua saya itu bilang, terutama ibu saya bilang, "Kamu itu masih kayak anak kecil, nggak pantas kamu itu kerja, mending kamu itu lanjut kuliah aja," gitu, Luar Pak. biasa. Wah, ini doanya Ibu luar biasa. Ini belum berdoa saja Iya, sudah dikabulkan oleh Allah ini harapan Ibu. Oleh karena itu wajarlah kalau setiap anak harus berbakti kepada orang tuanya, kan gitu ya? iya. Luar biasa. Hobinya Mas Hakam ini apa? Kalau untuk hobi saya punya 3 hobi, Pak. 3 hobi? Yang pertama saya membaca, Membaca, kemudian saya menulis dan menulis. mengikuti lomba, Pak. Luar biasa ini satu kesatuan ini. Saya berkali-kali saya katakan bahwa membaca itu adalah hobinya smart people kan gitu ya. Orang-orang pandai itu memang hobinya selalu membaca. Berapa buku atau jurnal yang Mas Hakam baca di dalam sebulan? Untuk sebulan ya, Pak, sebulan atau mungkin mingguan aja, Pak. Mhm Nah, mhm. setiap mingguan itu ada kurang lebih puluhan jurnal yang saya baca, Pak. Puluhan jurnal? Kalau begitu dikecilkan, satu hari berapa jurnal Mas? Satu hari 1 sampai 5 jurnal, Pak. Luar biasa, banyak sekali ini, luar biasa. Tepuk tangan ini luar ini. Terus hobi menulisnya gimana Mas? Jadi kan dari jurnal-jurnal yang saya baca, saya Mhm, itu memiliki ide baru, Pak, untuk mhm, mengembangkan sebuah riset atau penelitian. mhm. Kemudian saya tulis, Pak, dalam Tulis? sebuah karya, Pak. Jadi Ditulis? iya, Artinya nyambung, Pak. setelah membaca kemudian kamu dapat ide baru, kemudian kamu tuangkan dalam bentuk tulisan? Iya, Pak, Dalam bentuk seperti itu. jurnal juga Iya, seperti itu? dalam bentuk Terus? karya tulis ilmiah, Pak. Mhm. Kemudian ada lomba, saya ikut lomba, Pak, nanti, Pak. Artinya tanpa, mengetahui pengumuman ada lomba apa, kamu sudah menulis dulu, baru kamu nanti mencari informasi tentang lomba apa, di mana, kemudian dikirim ke sana? Iya, Pak, jadi saya udah persiapan lebih dulu, Pak. Wah ini curang ini apa namanya,
hanya Curi start ini iya, Pak, curi namanya. star, Oh, Pak. ini kunci kemenangan Iya, Mas kunci Hakam ada di kemenangan. situ, ini luar biasa. Ya ya ya, ini Mas Hakam itu di dalam CV kan juga pernah aktif di banyak, organisasi. Bisa diceritakan tentang pengalaman organisasi mungkin yang paling menarik bagi Mas Hakam? Saya pernah memimpin di suatu departemen ya, Pak, Mhm khususnya Departemen Pengembangan Karya Tulis Ilmiah. Saya mhm, sebagai kepala departemennya, kepala Pak. departemennya ya. Di situ saya, menaungi 3 program kerja besar, Pak. Sekaligus Iya. menaungi 3 program kerja, terus? Yang pertama ada lomba karya tulis ilmiah untuk mahasiswa nasional, Mhm kemudian yang kedua itu ada PKM Center, yang mhm. ketiga ada pembimbingan lomba mahasiswa untuk ikut lomba, Pak. Terus berapa mahasiswa yang dibimbing pada saat itu? Kemudian hasilnya prestasinya gimana Mas? Pada saat itu saya membimbing 30 mahasiswa, Pak. 30 mahasiswa Hasilnya 60% kurang lebih 20-an mahasiswa, Pak, memperoleh menjadi juara? iya, menjadi juara, Pak. Artinya sukses, betul sukses, selamat atas, kesuksesannya itu, luar biasa. Yang saya baca juga dari CV-nya Mas Hakam itu, Mas Hakam pernah menjadi juri sebuah lomba di Universitas Tidar. Ceritanya bagaimana kok bisa menjadi juri di sana ini? Jadi saya menjadi juri itu awalnya direkomendasikan oleh salah satu teman kenalan saya, Pak, untuk Mhm menjadi juri di Universitas Tidar. mhm Dan itu pengalaman, menjadi pengalaman baru saya menjadi juri di luar UNJ dan mhm, itu betul betul. bersamaan dengan dosen-dosen, Pak, itu menjadi jurinya, Pak. Artinya juri-juri lain semuanya adalah dosen, Iya kemudian yang juri dalam, status sebagai mahasiswa hanya Mas Hakam saja? iya, Pak, seperti itu, Pak. Lombanya apa ini Mas? Lombanya di bidang karya tulis ilmiah juga, Pak. Karya tulis ilmiah juga? Topiknya tentang Topiknya tentang banyak? iya, itu Apa aja? tentang SDGs, Pak. SDGs juga? Apa itu SDGs? SDGs adalah Sustainable Development Goal atau pembangunan, berkelanjutan. Jadi pembangunan berkelanjutan dunia itu kan ada 17 poin pokok, Pak. Mhm Yaitu nanti menjadi sub-sub tema pada lomba tersebut, Pak. luar biasa. Ini programnya PBB begitu ya? Iya, Pak. Wah, Mas Hakam juga pernah menjadi banyak sekali, berkali-kali menjadi motivator, diundang untuk presentasi memberikan motivasi kepada berbagai, pihak begitu. Bisa diceritakan Mas tentang pengalaman menjadi motivator? Pengalaman menjadi motivator itu seperti di kegiatan penerimaan mahasiswa baru, Mhm kemudian dalam pengembangan organisasi, mhm upgrading, dan juga ada forum-forum umum untuk penelitian, Pak. mhm. Salah satunya ada waktu itu saya menjadi pembicara di UNJ dengan tema teknologi on SDGs, Pak. Itu SDGs lagi ya? Iya, SDGs lagi, Pak. Apa yang panjenengan sampaikan? Pada saat itu saya menyampaikan salah satu bidang SDGs, yaitu Mhm di bidang, energi energi terbarukan, Pak. bisa diceritakan lagi lebih luas? Di bidang energi terbarukan tersebut saya mengulik beberapa inovasi baru, Mhm kemudian saya memberikan, motivasi kepada yang hadirin untuk bagaimana cara mengikuti lomba, mencari ide, dan memilih kompetisi yang sesuai, seperti itu, Pak. luar biasa. Padahal itu sudah jadi makanan Mas, Hakam setiap harinya ya? Iya, Pak, seperti itu, Pak. Juga saya baca Mas Hakam ini pernah mendapatkan hak paten dari, semacam mesin pengering gitu. Produk apa itu sebenarnya Mas? Produk yang saya pernah dapat hak paten itu dulu dari, program pengembangan karya mahasiswa atau PKM ya, Pak. Mhm Program kreativitas mahasiswa atau PKM, itu mhm saya mendapatkan pendanaan, mhm. saya membuat mesin pengering daun gebang, Pak. Mesin pengering daun gebang, mekanisme kerjanya gimana Mas? Itu mekanisme kerjanya kan, eee, nanti daun gebang itu dibesut, Pak, untuk mengurangi ukurannya atau Mhm dimensinya agar lebih kecil, mhm kemudian dimasukkan ke dalam mesin pengering, mhm. dilanjutkan proses pewarnaan yang menjadi satu di satu mesin tersebut, Pak. Menjadi Jadi satu mesin seperti itu. kemudian ada juga keunggulan ada IoT, Pak, atau penambahan sistem Internet of Things pada teknologi yang saya berikan, Pak. Artinya bisa dikontrol jarak jauh? Iya, Pak, bisa dikontrol terkait suhu, kemudian ada monitoring untuk, proses pengovenannya, kemudian ada juga untuk merekap hasil produksi secara berkala, Pak. Produknya apa Mas yang dipasarkan itu? Produknya yang dipasarkan itu adalah bahan baku industri ya, Pak. Jadi bisa Mmm, untuk membuat tas, kemudian ada dompet, mmm, ikat pinggang, mmm. kerajinan industri lain, dan bahan serat mentah, Pak. Itu semuanya berbahan dasar daun gebang Mas ya? Iya, daun gebang, Pak. Memang di sana banyak tumbuh daun gebang begitu? Iya, banyak tumbuh daun gebang di sana, Pak, dan Mmm, potensial lokalnya yang cukup tinggi, Pak. ya luar artinya betul-betul, apa namanya, sumber dayanya itu ada di situ ya, ada Iya, Pak. bahan-bahan pokoknya ada, orangnya pada punya keterampilan juga di situ dan memang sudah berkembang di situ, industrinya. Nah kemudian kamu membantu dengan menciptakan alat pengeringnya itu, luar biasa bermanfaat bagi masyarakat itu. Kemudian saya baca Mas Hakam ini pernah memenangkan lomba
sebanyak 145 kali selama 7 semester lebih ini. Artinya kurang lebih, 1 semester itu menang 20 lomba. Kok bisa begitu? Itu bagaimana, Mas? Itu saya setiap minggunya mengikuti satu perlombaan, Pak, setiap minggunya, Pak. Setiap minggu mengikuti satu perlombaan? Iya, Pak. Luar biasa, sampai sekarang masih seperti itu? Iya, masih konsisten, Pak, Masih alhamdulillah, Pak. konsisten seperti itu? Luar biasa. Ini yang kunci prestasinya itu konsistensi kan gitu tuh. Di antara 145 lomba dan panjenengan menjadi juara itu, ada yang menonjol, Mas? Beberapa ceritakan kepada teman-teman yang menonjol itu gimana? Yang menonjol itu mungkin di awal-awal saya mengikuti lomba ya, Pak, itu Iya, ada yang pertama dari World Youth Innovation and Innovation Award, itu di tingkat internasional saya mendapatkan medali emas, Pak. Kemudian yang iya, kedua ada di Millennial Scientific Project, itu di Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian yang ketiga ada dari, Edutainer Science Competition. mhm. Bisa diperdalam yang pertama tentang kemenangan gold medal tadi, itu apa yang dilakukan oleh Mas Kakak? Jadi di gold medal tersebut saya, memberikan, sebuah teknologi, Pak, teknologi di bidang energi terbarukan. Bisa dielaborasi lebih luas tentang energi terbarukannya? Jadi energi terbarukan disebut, di bidang tersebut saya mendesain terancang bangun sebuah pembangkit listrik tenaga surya dan saya hybrid dengan pembangkit listrik tenaga angin. Artinya ada 2 macam pembangkit jadi satu ini. Iya, Pak, jadi satu, Pak. Kelebihannya apa, Mas? Kelebihannya itu yang panel surya itu berbasis solar tracker, Pak. Jadi bisa bergerak mengikuti arah sinar matahari, Pak. Oh, ini untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan Efisiensinya, sinar Pak. matahari. Kemudian yang dari angin, Mas, inovasinya? Yang dari angin itu inovasinya yaitu turbinnya itu memiliki sudunya itu berbentuk vertikal, Pak. Vertikal. Kelebihannya yang vertikal apa, Mas? Kelebihan vertikal itu mampu bergerak mengikuti atau bergerak itu berdasarkan arah angin dari mana saja, Pak. Artinya, dari mana saja datangnya angin, itu tetap, apa namanya, bisa berputar, tadi. Iya, Pak, bisa seperti itu, Pak. Efisiensinya, Mas? Efisiensi yang energi yang dihasilkan itu mencapai 20 sampai 30% Pak, dari Dari normal, iya, yang biasa, dari yang sudu yang biasanya. biasa, luar biasa. Kemudian yang kedua, Mas, tadi, juara semi-milenial tadi? Saya Millennial Project itu saya membuat sistem aerasi untuk budidaya perikanan, Pak. Sistem aerasi, Jadi sistem aerasi yang biasa kan menggunakan mesin diesel ya, Pak. mhm, betul. Nah, kemudian saya kembangkan menggunakan pompa submersible, Pak, yang menggunakan energi listrik, Pak. Artinya pompanya tadi dimasukkan ke dalam kolam, Iya. dia menyerap air, kemudian memancarkan lagi air, Nah, tapi ada inovasinya inovasi yang ada atau modifikasi yang saya lakukan itu adalah, saya membuat sistem, Venturi aerator atau sistem vakum, Pak. sistem vakum ya? Jadi Maksudnya? air itu kan disedot dari pompa air, Ya, dikeluarkan. mhm, Nah, pada saat air keluar itu akan bersamaan, membawa angin atau oksigen dari luar kolam heeh. yang nanti didiskusikan di dalam kolam tersebut. Artinya ada pipa peralon yang naik ke atas kemudian menyerap apa, udara dari luar tadi, Iya, Pak, seperti sehingga itu. untuk meningkatkan difusi, oksigen ke dalam air untuk, suplai ikan tadi ya? Iya, Pak. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, Mas? Yang ketiga ya Edutainer Science Competition itu saya Mhm, membuat pertanian hidroponik, Pak. hidroponik, Saat itu kan saat pandemi ya, Pak, saat pandemi terjadi krisis pangan, mhm, permasalahan pada bidang pangan, kemudian saya mengembangkan, hidroponik yang mhm, dikombinasikan dengan perikanan, Pak. perikanan. Artinya, air dari ikan tadi nanti dipompa naik, untuk mengairi, hidroponik tadi? Iya, Pak, untuk Mhm, mengairi hidroponik dan itu, 1 kali panen kan ada 2 hasil ya, Pak, mhm, betul, dari tanaman kemudian dari ikan yang dibudidayakan, Pak. mhm, luar biasa double impact ini. Iya, double impact, Pak. Iya, berapa ikan yang bisa dihasilkan dalam satu kali panen dan juga tanamannya tadi? Tanamannya itu 80 ikat sayur setiap 1 kali panen dan ikannya 2 sampai 3 kilogram. Itu untuk luasan 1 meter perseginya, Pak. Cuman luasan 1 meter persegi gitu Iya, ya? Pak. Mungkin hidroponiknya ditingkat atau Iya, bagaimana di begitu? tingkat 3, Pak, Sampai hidroponiknya. level 3 ya? Iya. Yang, cocok untuk apa itu Mas hidroponiknya? Hidroponiknya untuk wilayah lahan sempit di perkotaan, Pak, yang memang Heeh, minim lahan, Pak. betul, 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 ya. Kemudian Mas Hakam ini pernah juga menjadi, juara di IPB, Institut Pertanian Bogor. Artinya mahasiswa kita UNY itu mampu juga mengalahkan mereka, kan gitu? Iya, Pak. Coba diceritakan tentang itu, Mas. Ya, itu saya juga masih seputar di bidang energi terbarukan, Pak. Energi terbarukan lagi, apa yang dilakukan? Saya membuat inovasi baru, Mhm, yaitu desain rancang bangun sebuah pembangkit listrik tenaga angin, pem pembangkit listrik tenaga air, Pak. tenaga air ya? Heeh, Kalau biasanya kan PLTA air itu hanya berbentuk kincir ya, Pak, kincir yang betul, betul, bergerak iya seperti roda itu iya, seperti diputar, roda, ya, tetapi punya saya itu adalah
memiliki turbin yang berbeda. Ada semacam sudu Mhm, turbin yang berbentuk koil, Pak. Jadi mhm, ada tabung koil mhm. yang nanti ditaruh pada aliran air dan koil itu akan bergerak jika mendapatkan gaya gerak dari air. Oke, akhirnya artinya air memang dirancang untuk mengalir ke dalam silinder tadi, Iya, kemudian silinder. di dalam silinder itu ada spiral coil tadi Mhm. yang digunakan untuk memutar, apa namanya, generator untuk menghasilkan listrik, begitu? Iya, Pak, begitu, Luar Pak. biasa, ini satu penemuan yang luar biasa. Ada catatan tentang, peningkatan efisiensi dibanding dengan menggunakan turbin biasa? Itu peningkatannya kan, pernah saya analisis ya, Pak, Iya, iya, menggunakan animasi itu ya, dan aplikasi itu ada, peningkatan yang cukup efisien. mhm, Kalau yang turbin biasa kan 25%. efisiensinya? Iya, kalau punya Mmm. saya itu 92,94%, Luar Pak, biasa, amat sangat efisien itu namanya kan. 3 kali lipatnya, Pak. Waduh, luar biasa sekali. Selamat deh, atas banyak sekali kejuaraan yang panjenengan dapatkan. Kemudian saya ingin mengulik ini tentang motivasi yang membangkitkan motivasi Mas Hakam Ma'ruf sehingga bisa menjadi seperti ini apa, Mas? Ya motivasi saya ya dari kakak-kakak tingkat saya, Pak, di Mhm, fakultas saya kan saya mhm, ikut organisasi, Pak. iya, Saya kenal kakak tingkat saya, kemudian saya diajak lomba, mhm, saya diberikan motivasi-motivasi untuk mengikuti perlombaan, dan saya juga diberikan tips dan trik agar menang lomba, seperti itu, Pak. luar biasa. Ini pentingnya berorganisasi di situ, interaksinya tadi bisa saling mempengaruhi Iya. secara positif kan gitu? Luar biasa. Di samping Mas Hakam, sekarang ini, dengan berbagai aktivitasnya, sekarang ini sedang sibuk apa? Saat ini saya sedang menunaikan kewajiban saya yaitu magang, Pak, magang Oh industri, Pak. magang, artinya ada, kuliah wajib magang Iya di ada, industri, di mana Mas? itu di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pak. Apa yang dilakukan di situ? Saya di divisi engineering, Pak. Cocok sekali dengan bidang kamu Mas. Iya, Pak. Terus di samping itu apa? Di samping itu saya juga menjadi mentor riset profesional di salah satu perusahaan, yaitu PT Riset Prestasi Indonesia, Pak. Mentor ini ya. Apa kerja kamu di situ? Saya sebagai mentor riset profesional di SMA 9 Al Azhar Yogyakarta, Pak. Yang dilakukan? Saya menaungi adik-adik tingkat, Mhm, adik-adik SMA SMA? itu untuk membuat karya tulis ilmiah, Pak, atau KIR ya, Pak, Iya, iya. itu untuk saya bimbing membuat karya, kemudian karya tersebut diikutkan berbagai perlombaan, seperti itu, Pak. Luar biasa, mudah-mudahan nanti, adik-adik kita juga banyak yang berprestasi seperti itu. Artinya kamu mengajari mereka membikin esai, ngajari mereka untuk melakukan penelitian dan sebagainya sebagainya gitu ya? Iya, Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Mas Hakam sudah sampai sehebat ini, tolong dong, berbagi pengalaman, berikan saran kepada teman-teman kita di Creative Navigation. Ya, saran untuk teman-teman yang mau berprestasi ya, pokoknya berprestasi adalah terus-menerus berprestasi jangan menyerah walaupun kamu mengalami kegagalan. Kamu boleh berprestasi setinggi langit, tapi kamu juga harus mengajarkan prestasimu itu ke orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat bagi orang lain. Luar biasa. Khairunas anfa'uhum linas, baik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Terima kasih Mas Hakam sudah hadir di Creative Navigation. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman semua di, Creative Navigation ini, dan semoga nanti, apa namanya, apa yang panjenengan bagi ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan juga saya berdoa mudah-mudahan panjenengan, sukses segera bisa menyelesaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum saya mengakhiri, Mas? Kalau dari saya yang disampaikan adalah di ini Pak, konsistensi mengikuti lomba saja Pak. Untuk bagi teman-teman yang mau mengikuti lomba ya, pokoknya konsisten lah, konsisten terus, kemudian untuk bisa apli-apli lomba yang terbaru, dan jangan ragu untuk berinteraksi dan bersosialisasi untuk memperoleh hal-hal baru, Pak. Luar biasa, jangan ragu untuk berinteraksi dan bersosialisasi untuk mendapatkan ide-ide baru. Iya, Pak. Baik, Mas, terima kasih atas semuanya yang sudah panjenengan tuangkan ya untuk teman-teman kita di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk panjenengan nanti juga segera sukses menyelesaikan S1-nya dan S2-nya, S3-nya dan sebagainya, Amin, Pak. ke depan nanti. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada, saat ini. Jangan lupa teman-teman semuanya tetap, follow sosial media kami di Facebook, TikTok, dan juga, Instagram. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.